بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar tentang hadis yang berkenaan ditanyanya seorang yang telah meninggal di alam kuburnya. Jadi tanya berkenaan dengan eh, tiga perkara tentang Tuhannya, ya, siapa Tuhanmu, man rabbuk, kemudian tentang agamanya, madinuk, kemudian tentang nabinya, man nabiyu, siapa nabimu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas berkenaan dengan landasan yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Kemudian pada kali ini kita akan mulai masuk ke al-asl ats-tsani, ya, landasan yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mengenal agama Islam berserta dengan dalil-dalilnya. Qala mu'allif rahimahullah, al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Alasan yang kedua yaitu mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Yaitu Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid, dengan mentauhidkannya. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis setelah selesai menjelaskan tentang ma'rifatullah, tentang pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, beliau mulai menjelaskan tentang ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Supaya apa? Supaya seseorang mengenal agamanya sehingga apa, bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dengan ilmu, bukan berdasarkan dengan perasaan, ya. Karena perasaan orang beda-beda, ya. Kalau itu dijadikan sebuah landasan untuk kita beragama, maka bahaya. Bisa banyak nanti agama-agama yang berlandaskan perasaan. Nah, di sini kita diajak untuk mengenal tentang apa sih Islam itu. Saya mengatakan al-istislam lillahi bitauhid. Ya, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Islam eh, bisa dikatakan dibagi menjadi dua. Ya. Bisa Islam bermakna umum, ya, dan yang kedua Islam bermakna khusus. Mana umum daripada Islam seperti yang disebutkan oleh Syekh, yaitu al-istislam lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Dan ini Al-Imam Ibnu Qayyim
menyebutkan berkenaan dengan makna dari Islam, beliau menyebutkan al-Islamu huwa tauhidullah wa ibadatuhu wahdahu la syarikalah wal imanu billahi wa birasulihi wa ittiba'ihi fi ma ja'a bihi. Jadi Islam itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepadanya, ya, tidak menyekutukannya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mengikuti Rasulnya terhadap apa-apa yang beliau beliau bawa. Dan Islam dengan pengertian yang global ini itu masuk dalam 3 hal. Yang pertama, al-istislam lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, baik secara zahir ataupun secara batin, baik dengan hatinya, baik dengan anggota badannya, semuanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan daripada kesyirikan. Dan yang kedua, al-inqiyad lillahi bitta'ah. Wal-inqiyad, tunduk patuh kepadanya dalam mentaatinya. Mentaati setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan yang ketiga, wal bara'atu minasyirk wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini seperti yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim yang kita temui di Quran surat Mumtahanah ayat 4. Beliau menyebutkan inni bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri terhadap kalian dan terhadap apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan kafarna bikum. Kami kufur, kami berlepas diri, ya, dari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ketika kamu tetap terhadap kekufuran, maka akan timbul antara diri kami dengan diri kalian itu permusuhan dan baghdha, ya, selamanya sampai kalian itu menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi permusuhan antara keimanan dan kesyirikan itu akan terus berlanjut. Dan ini sunatullah. Akan selamanya itu terjadi. Jika mereka tetap dengan kesyirikannya, pasti akan terjadi clash. Sesuatu yang dua garis yang tidak bertemu. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur terhadap taghut, ya, taghut itu setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa yu'minu billah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sebenarnya dia telah memegang tali yang sangat kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surat An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut." Sungguh Allah telah mengutus kepada kalian fi kulli ummah, setiap umat, rasulan, seorang rasul yang mengatakan an ibudullah, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ya, jauhilah taghut. Jadi berlepas diri terhadap kesyirikan dan berlepas diri kepada pelaku kesyirikan itu arti daripada Islam yang sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan surat berkenaan dengan Bara'ah ini, ya, yang sering kita baca, yaitu surat Al-Kafirun. Allah katakan, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud.
Kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Ya, diulang lagi 2 kali. Saya tidak menyembah eh, apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtum lakum dinukum waliyadin. Ya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Sehingga dengan pengertian ini, ya, pengertian Islam seperti ini masuk di dalamnya syariat-syariat yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu menyebutkan inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW mereka Muslim dengan makna ini. Karena mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna global ya. Sehingga apa? Pengikut Nabi Musa mereka Muslim. Pengikut Nabi Isa mereka Muslim dengan pengertian yang umum ini. Sedangkan pengertian Islam secara khusus adalah ittiba'u dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh rahimahullah melanjutkan wa huwa thalathu maratib. Islam itu memiliki 3 tingkatan. Al-Islamu wal imanu wal ihsan. Islam memiliki tiga tingkatan. Islam, iman, dan ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan masing-masing dari tingkatan ini itu memiliki rukun tersendiri. Di sini Syekh menyebutkan tentang 3 tingkatan Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ya, ihsan adalah tingkatan yang tertinggi. Dan setiap dari tingkatan itu ada rukun-rukun yang harus kita penuhi yang menjadikan seseorang menjadi seorang Muslim yang hakiki. Al-martabatu al-ula, martabat yang pertama, tingkatan yang pertama, ya di sini ada yang hilang ini. Al-martabatu al-ula al-Islam. Fa'arkanul Islam khamsah. Martabat atau tingkatan yang pertama adalah Islam. Fa'arkanul Islam khamsah. Rukun Islam itu ada 5. Ini penting sekali. Seolah-olah kita terbiasa mengucapkan ini, tapi ternyata apa yang kita ucapkan itu hal yang terpenting yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Arkanul Islam khamsah. Rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Syahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan hak, itu Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamus shalah, mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wa shaum Ramadan, puasa bulan Ramadan. Wa hajju baitillahi al-haram, dan haji ke Baitillah al-haram. Jadi rukun Islam yang 5 ini ijma'. Ulama mengatakan bahwasanya ini ijma'. Arkanul Islam bil ijma'. Secara ijma' adalah 5. Dan disebutkan ini secara tawatur ya. Hadis-hadis menyebutkan tentang rukun Islam yang 5 ini secara mutawatir. Seperti misalnya sebuah hadis Ibnu Umar, ya, dari Rasulullah SAW beliau menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Islam ditegakkan dengan 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat
la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, wa iqamis salat, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat, wal haji wa sami Ramadan. Haj dan puasa di bulan Ramadan. Dan 5 ini seolah menjadi pilar daripada tegaknya keislaman seseorang. Apabila salah satu saja bermasalah, maka bisa bermasalah terhadap keislaman seseorang. Apalagi kalau permasalahannya pada syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang ini merupakan pintu seseorang masuk kepada Islam. Kemudian saya melanjutkan pada dalilus syahadah. Kemudian Syekh mulai melanjutkan dengan dalil-dalil daripada rukun Islam yang 5 ini. Yang pertama, syahadah. Beliau menyebutkan dalil syahadat. Qauluhu ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Dalil syahadat, firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Imran ayat 18, Allah berfirman, Allah mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Qa'imam la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, Allah mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menegakkan keadilan, para malaikat, orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa. Wa maknaha, makna dari la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Ya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat kalimat la ilaha illallah itu mempunyai 2 rukun. Rukun yang pertama rukun itsbat, yaitu rukun nafi, yaitu meniadakan la ilaha, ya. Nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Lafaz la ilaha illa, la ilaha menafikan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua illallah, yang menetapkan bahwasanya ibadah hanya untuk Allah semata saja. Muthbitan al-ibadah lillahi wahdah la syarikalah fi ibadatihi. Menetapkan bahwasanya ibadah hanya untuk Allah semata saja. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi. Seperti Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai syarik di dalam kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala juga tidak mempunyai sekutu fi ibadati, di dalam seseorang beribadah kepadanya. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala, dan tafsir yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan perkataan beliau di atas tadi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tapi aku hanya menyembah Tuhan yang menjadikanku. Fa innahu sayahdi. Karena sungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Ya, wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid. Kemudian Syekh juga membawakan dalil yang kedua
di Quran surat Al-Imran ayat 64, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'i bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun." Ya, katakanlah, hai ahli kitab, marilah kita berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai Tuhan selain Allah. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, faqulu syhadu bi anna muslim. Katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Kak, Dik pakai kawat, Kak. Mm-mm. Para Jadi hadirin belum bunda. yang Sampai dirahmati oleh SMA. Allah Subhanahu wa taala, Pakai kawat. di sini saya menyebutkan beberapa hal. Kita bisa membaginya dalam beberapa poin. Iya, Mas. Apa kawat? Atau Ya, poin yang pertama, kawat benar. bahwasanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang mukmin, ya, bal hadza min aujabil wajibat, kewajiban yang sangat penting untuk seorang mukmin, dia mengetahui makna la ilaha illallah, ya, makna daripada kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah ini yang menjadikan seseorang masuk kepada Islam, masuk kepada Islam. Qala Ibnu Qayyim, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kalimatun qamat bihal ard was samawat. Kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kalimat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi dan langit. Ketika kita mengetahui hal ini, pentingnya syahadat la ilaha illallah, yang berarti la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang berisi jumlah nafin wal itsbat, jumlah uh, nafin, peniadaan, ya, dengan kalimat la ilaha illallah, yang menafikan semua peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada Tuhan. Kemudian mengitsbatkan illallah, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk disembah. Dan dua rukun ini harus ada. Jadi tidak benar, ya, misalnya seorang yang berzikir la ilaha la ilaha la la, itu berarti dia hanya menafikan tidak ada Tuhan. Ya. Baru menafikan saja. Belum lengkap, harus la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Seorang yang menyembah Allah kemudian menyembah selain Allah, maka dia belum dikatakan sempurna di dalam syahadatnya. Belum dikatakan sempurna di dalam syahadatnya. Maka harus lengkap. Dia menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Wa makna annahu kama annaka tuthbit annahu la syarika lillah fil mulki, ketika kita menetapkan bahwasanya tidak ada yang mengatur, ya, semua yang ada di muka bumi ini semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam beribadah pun harus seperti itu. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Seolah-olah, ya, ini memberitahukan kepada kita tentang metode pendalilan. Metode pendalilan yang mana uh, berdalil dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala,
Bahwasanya Allah memberi rizki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberikan hujan. Itu dalil dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menetapkan hanya kepada Allah lah kita menyembah. Ini tauhid uluhiyah. Jadi berdalil dengan tauhid rububiyah ketika kita mengakui bahwa semua itu kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Karena ada orang yang seperti kafir Quraisy zaman dahulu, mereka mengetahui bahwasanya ketika ditanya siapa yang menciptakan langit itu, saya kulun Allah. Mereka mengatakan Allah. Siapa yang memberi rezeki? Saya kulun Allah. Tapi anehnya pengetahuan ini tidak menjadikan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, ya, wajib bagi seorang muslim untuk ayu haqiq la ilaha illallah bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Ya, wajib bagi seorang mukmin di dalam mengucapkan la ilaha illallah tidak mencukupkan dengan lisan, tapi dia harus meyakini dengan hatinya, kemudian menerapkan dengan anggota badannya. Dia mengucapkan dengan lisannya, kemudian meyakini dengan hatinya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggerakkan lisannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua peribadatan seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, baik peribadatan yang hubungannya dengan hati, ya, ya, dari mulai misalnya khauf, rasa takut, roja, ya, kemudian tawakal, ya, ataupun peribadatan yang berhubungannya dengan anggota badan, baik dengan sholat, puasa, eh, menyembelih, harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat di sini, poin yang ketiga, muallif yani tidak mengambil dalil dengan perkataannya, tapi beliau rahimahullah langsung mendatangkan ayat dari Al-Quran tentang keutamaan tauhid. Beliau menyebutkan ayat surat Al-Imran ayat 18, syahidallah annahu la ilaha illa annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya. Allah mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat, orang-orang berilmu juga mengatakan hal yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini mengandung nilai-nilai tauhid, ya, berupa persaksian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian persaksian dengan makhluk yang tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian persaksian orang-orang yang berilmu. Mereka bersaksi tentang syahadat ini. La ilaha illallah Muhammadar syahadah la ilaha illallah. Kemudian juga beliau berdalil juga dengan perkataan Ibrahim yang Allah sebutkan di ayat yang lain di Quran surat Al-Zukhruf ayat 26. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun. Ya, ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan juga kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani. Kecuali, ya, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku. Illa alladhi fatarani. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi. Tapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku karena Dia yang memberi hidayah kepadaku. Wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahu yarji'un. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal
pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Bagaimana di sini kita lihat Nabi Ibrahim itu berlepas diri daripada kaumnya yang menyembah selain pada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya. Yang mana kita ketahui keturunan Nabi Ibrahim banyak ya, menjadi para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau disebutkan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sehingga bisa kita ketahui dengan ayat ini kalimat tauhid juga bermakna baro'ah, berlepas dirinya seorang terhadap sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga berdalil dengan ayat yang ada di surat Al-Imran ayat 64 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa." Wahai ahli kitab, marilah kita berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Ya. Ya, qul ya ahli kitab, ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Kita tidak mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan kita tidak menjadikan sebagian lain sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini kita bisa mengetahui tentang dua hal, bahwasanya alla na'budu illallah. Ini menunjukkan tahqiq ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian juga wala nusyrika bi syai'a, berlepas diri daripada kesyirikan. Dan iqrar terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wala yattakhidha ba'duna wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Tidak menjadikan sebagian dengan sebagian yang lain Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat tauhid ini yang menjadikan kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama. Barang siapa yang menerapkannya 100%, siapapun dia, baik raja ataupun rakyat biasa, baik presiden, menteri, ataupun orang yang lemah, orang kaya, orang yang miskin, ketika dia menerapkan ini, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, untuk menerapkan ini Allah Subhanahu wa taala terutus para rasul ya, untuk menerangkan dan memberitahu kita jalan yang benar untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tajtanibut taghut. Dan benar kami telah mengutus di setiap kaum itu rasul yang mengatakan bahwasanya sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Kalimat tauhid ini bukanlah kalimat yang mudah, ya. Kalimat yang sangat luar biasa yang dengannya memasukkan seorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Tidak cukup hanya diucapkan. Ya. Mungkin mudah seorang untuk mengucapkannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ketika tidak sesuai dengan perlakuannya terhadap la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada orang yang telah meninggal misalnya, menyembelih untuk jin ya, supaya diberi keselamatan. Ini menyelisihi daripada apa yang dia katakan. Oleh karenanya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui kalimat ini ada kalimat yang agung, menjadikannya kita belajar untuk bisa menerapkannya, karena dengannya
kita akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua yaitu syahadah anna Muhammad Rasulullah. Wa dalilu syahadati anna Muhammad Rasulullah. Dalil yang kedua, dalil tentang syahadat Muhammad Rasulullah, qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di Quran surat Muhammad ayat 128. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya, dari kaummu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa olehnya penderitaanmu. Harisun 'alaikum bil mu'minin. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan ia amat belas kasihan bagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Wa makna syahada anna Muhammad Rasulullah, makna daripada syahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termaktub dalam 4 poin. Yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar, mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara yang diperintahkan. Wa tasdiquhu fi ma'akhbar, ya, membenarkan terhadap apa yang dikabarkannya. Wa tinabu ma naha anhu wa jazab, menjauhi apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang dan peringatkan. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan seseorang eh, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juz yang kedua dari syahadat yaitu syahadat yang menyaksikan bahwasanya, persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh menyebutkan di sini 4 poin berkenaan dengan seseorang ketika mengucapkan Muhammad Rasulullah. 4 poin yang harus dia laksanakan. Yang pertama, al-imanu bihi, ya, ta'atuhu fi ma'amar, mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara yang ia perintahkan. Atau kalau bisa kita tambahkan yang menjadi 5, yang pertama adalah al-iman bihi, beriman kepada Allah Subhanahu, beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa aminu bi rasulih, berimanlah kepada Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Dan iman membawa seorang itu kepada mempercayai apa yang ia bawa dan beriktikad dalam hatinya tentang apa-apa yang ia sampaikan bahwa itu benar, mencintainya, ya, mengagungkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqiru wa tusabbihu bukratan wa asila. Kemudian poin yang kedua yang menjadikan seorang itu atau mengharuskan seorang itu ketika mengucapkan Muhammad Rasulullah adalah ta'atu fi ma'mar, mentaati apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Di Quran surat Al-Maidah misalnya ayat 92. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Di Quran surat An-Nur 56. Wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Rasul, mudah-mudahan kalian itu mendapatkan rahmat. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Di Quran surat An-Nisa ayat 64. Wa ma arsalna min rasulin, tidaklah kami mengutus rasul kecuali untuk ditaati.
Di ayat yang lain, surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu." Apa yang datang dari Rasul, maka ambillah. Ya, di ayat surat An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka pada hakikatnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, maka pada hakikatnya dia telah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Ya. Ini ancaman barang siapa yang bermaksiat kepada Allah kepada Rasul, maka baginya neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Oleh karenanya wajib kita mentaati apa yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan poin yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Ya, menjauhi, membenarkan apa apa yang beliau sampaikan, apa-apa yang beliau kabarkan. Beliau mengabarkan tentang perkara yang lalu. Kita mengimani. Atau perkara yang akan datang. Kita juga mengimani. Selama itu disampaikan benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perkara yang akan datang dari mulai hari kiamat, apa yang ada di dalam kubur, ya, perkara surga dan neraka, eh, perkara masa sirat, perkara mereka hisab, ya, itu harus kita benarkan apa yang beliau sampaikan. Dan yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wajazab. Ya, menjauhi apa yang Nabi larang dan peringatkan. Nabi melarang riba, maka kita jauhi riba. Nabi melarang untuk zina, kita jauhi zina. Wa ma nahakum anhu fangtahu. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Apa yang dilarang oleh Rasul, maka berhentilah. Ya. Bahkan disebutkan di sebuah hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Seluruh umatku itu masuk surga, kecuali yang enggak mau. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Ya Rasulullah, siapa yang enggak mau? Karena semuanya mau masuk surga. Kemudian beliau menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, dia masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia masuk neraka, atau dikatakan faqad aba, telah enggan untuk masuk surga. Dan poin yang kelima disebutkan mu'allif, walaupun poin yang kelima ini sebenarnya masuk kepada poin yang sebelumnya, yaitu wa alla yu'badallahu illa bima syara. Ya. Tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah yang paling tahu. Ya, utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk mengajarkan bagaimana seorang itu beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah satu pintu yang harus kita lalui. Tidak diperkenankan untuk beribadah kecuali dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Di dalam salat misalnya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ya, salatlah seperti yang aku lakukan salat. Lihat bagaimana aku salat, salatlah seperti yang aku salat. Begitu juga dalam berpuasa, begitu juga dalam mengeluarkan zakat, begitu juga dalam berhaji. Ya, khudu anni manasikakum. Ambil dariku manasik haji kalian. Ya, enggak usah di dalam beragama kita ini melakukan inovasi-inovasi. Ya, atau lebih dikenal dengan bid'ah. Ya, melakukan sesuatu dalam ibadah yang tidak dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dilarang. Mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh mu'allif ini itu menjadi koreksi bagi diri kita di dalam kita bersahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya saya akan menyebutkan dalil tentang sholat, dalil tentang zakat, dan dalil tentang yang lain-lainnya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan untuk kita sekalian, ya, menjadikannya kita berpegang teguh dengannya sampai Allah Subhanahu wa taala memisahkan ruh dari jasad kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benarnya datangi Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya datangi dari kami. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi
أجمعين.